Tahukah Anda bahwa banyak wanita yang tidak setia tanpa sengaja akhirnya membocorkan rahasianya melalui kata-kata yang mereka ucapkan? Hari ini kita akan membahas 5 frasa yang sering terlontar secara tidak sadar dari wanita yang berselingkuh dan yang mungkin akan mengubah cara Anda melihat sebuah hubungan. Jika Anda seorang pria yang sedang menjalin hubungan, video ini dapat membantu Anda mengenali tanda-tanda yang mungkin selama ini luput dari perhatian. Namun sebelum kita mulai, jika Anda merasa informasi seperti ini bermanfaat, jangan lupa berlangganan saluran ini dan aktifkan notifikasi agar tidak melewatkan video berikutnya. Dan tinggalkan komentar dengan tulisan "Saya memperhatikan" agar saya tahu Anda benar-benar menyimak tanda-tanda penting yang akan kita bahas hari ini. Sebelum kita masuk ke frasa pertama, ada satu hal penting yang perlu dipahami. Perselingkuhan jarang terjadi secara tiba-tiba. Di balik perilaku tersebut biasanya terdapat proses psikologis yang cukup kompleks, dan bahasa seringkali menjadi jendela menuju pikiran bawah sadar seseorang. Ketika seorang wanita menjalani dua hubungan sekaligus, pikirannya berada di antara dua realitas. Di satu sisi ada hubungan resminya bersama pasangan, sementara di sisi lain terdapat hubungan rahasia yang berusaha ia sembunyikan. Keadaan ini menciptakan sesuatu yang dalam psikologi dikenal sebagai beban kognitif. Dan tekanan mental inilah yang sering membuat kalimat-kalimat tertentu keluar tanpa disengaja. Pernahkah Anda merasa pasangan Anda mengatakan sesuatu yang terdengar aneh atau tidak seperti biasanya? Tetaplah bersama saya karena apa yang akan Anda dengar selanjutnya mungkin membuat Anda melihat banyak hal dari sudut pandang yang berbeda. Frasa pertama yang sering muncul adalah, "Kamu sudah tidak mengenalku seperti dulu," atau "Aku merasa kamu tidak benar-benar mengerti aku lagi." Kalimat ini terasa menyakitkan karena pada tingkat yang lebih dalam, pesan yang tersirat seringkali adalah bahwa ada orang lain yang menurutnya lebih memahami dirinya dibandingkan Anda. Saat seorang wanita mengatakan hal ini, seringkali ia sedang membandingkan hubungan yang dijalaninya sekarang dengan hubungan lain yang terasa lebih memuaskan secara emosional. Dari perspektif psikologi, ini juga dapat menjadi bentuk pembenaran dalam dirinya. Jika ia mulai percaya bahwa pasangannya tidak lagi memahaminya, maka mencari seseorang yang dianggap lebih mengerti terasa lebih dapat diterima dalam pikirannya. Tanpa disadari, tanggung jawab perlahan mulai dialihkan kepada Anda. Dan itulah yang membuat frasa ini terasa begitu menyakitkan. Anda mulai mempertanyakan diri sendiri dan merasa tidak cukup baik. Padahal kenyataannya, masalah yang sebenarnya mungkin jauh lebih rumit daripada itu. Namun tunggu dulu, karena frasa kedua bahkan lebih mengungkapkan dan mungkin pernah Anda dengar tanpa menyadari arti sebenarnya. Frasa kedua adalah, "Aku butuh ruang," atau "Aku ingin punya waktu untuk diriku sendiri." Ketika wanita yang tidak setia mengucapkan kalimat ini, terkadang yang ia inginkan bukanlah jarak dari semua orang. Yang sebenarnya ia inginkan adalah jarak khusus dari Anda, agar memiliki lebih banyak kebebasan untuk menjalani kehidupan lain yang sedang berkembang. Di permukaan, hal ini terdengar seperti kebutuhan akan kemandirian. Namun dalam beberapa situasi, itu bisa menjadi cara untuk menciptakan kesempatan bertemu dengan orang lain. Perhatikan detail penting berikut. Jika ia mengatakan membutuhkan ruang tetapi tetap aktif di media sosial, masih sering keluar, tetap bertemu teman-temannya, dan menjalani kehidupan sosial seperti biasa, maka kemungkinan masalahnya bukan kebutuhan akan kesendirian secara umum. Yang berubah hanyalah tingkat kedekatannya dengan Anda. Wanita yang benar-benar membutuhkan ruang biasanya menggunakan waktu tersebut untuk refleksi diri, pemulihan emosional, atau pertumbuhan pribadi. Sebaliknya, seseorang yang sedang terlibat dengan orang lain seringkali tetap aktif dan antusias menjalani berbagai aktivitas sosial, hanya saja tanpa melibatkan Anda. Pola lain yang patut diperhatikan adalah kapan permintaan tersebut mulai muncul. Tidak jarang kalimat itu muncul setelah momen keintiman atau kedekatan emosional yang kuat. Mengapa demikian? Karena momen seperti itu dapat memicu rasa bersalah dan menciptakan jarak menjadi salah satu cara untuk mengurangi tekanan emosional yang sedang dirasakannya. Sekarang mari kita masuk ke frasa ketiga. Ini merupakan salah satu yang paling mengejutkan karena biasanya diucapkan dengan nada yang terdengar sangat masuk akal. Frasa ketiga adalah, "Ini bukan tentang kamu," atau "Ini tidak ada hubungannya denganmu."
Biasanya kalimat ini muncul ketika Anda mulai menyadari perubahan perilakunya dan mencoba membicarakannya. Alih-alih memberikan penjelasan secara terbuka, ia merespons dengan mengatakan bahwa masalah tersebut tidak berkaitan dengan Anda. Namun kenyataannya, dalam hubungan yang dekat hampir